Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita berjumpa kembali di Ini Podcast Budi. Pada malam ini walaupun sedikit rintik-rintik hujan, Insya Allah hujan berkah. ini hujan berkah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Malam 15. Malam ke-15. Alhamdulillah kita sengaja menghadirkan sahabat Budi, teman sejati saya, ulama muda, yaitu Bapak Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Aminuddin ya, salah satu pimpinan pesantren Suratul Huda. Beliau juga aktif selaku sekretaris MUI, lalu juga beliau sebagai aktiflah di beberapa organisasi kepemudaan. Ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan, diskusikan pada malam ini Pak Kiai. Ya. Terkait dengan biasa, ini sebetulnya isu nasional, tetapi rasanya ini harus ada solusi yang terbaik. Kaitan dengan misalnya geng motor. Yang terakhir kita pun di kota Tasikmalaya sempat kemarin ada beberapa geng motor yang meresahkan masyarakat. Lalu juga kaitan dengan minuman keras. Walaupun di bulan Ramadan, kemarin juga saya lihat di media ada razia oleh kepolisian, Polres Kota Tasikmalaya juga. Ini kira-kira apa yang harus kita lakukan, yang perlu disampaikan oleh Pak Kiai selaku ulama muda. Hal-hal yang sehingga harapan kami, mereka ini generasi-generasi muda kita, para penerus cita-cita pendiri bangsa. Karena bagaimanapun generasi muda itu adalah kuncinya untuk pembangunan Indonesia emas ke depan, termasuk kota Tasikmalaya. Ya. Kira-kira Pak Kiai, apa hal yang terjadi di kota Tasikmalaya? Lalu juga terkait masalah geng motor ya dulu. Kira-kira ada pembinaan-pembinaan, masukan-masukan yang perlu disampaikan kepada masyarakat, sahabat-sahabat Budi, sehingga ini menjadi solusi yang sangat baik. Ya. Silakan, Kang. Hatur nuhun ya guru kami, kakak kami, sepuh kami, Kang Haji Budi Budiman, kita bertemu di Ini Budi. Di malam berkah insyaallah. Pertama bahwa kaitan miras Ya. zat psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ya. Pertama tentu dari sisi mengedukasi dan sosialisasi tentang regulasi. Ya. Bahwa pimpinan kita termasuk presiden dan kementerian terkait di mana-mana bilang bahwa narkoba ini sudah masuk kategori extraordinary crime. Nah, artinya ini mesti penanganan secara simultan komprehensif. Mesti masif, sistemik dan terstruktur. betul, betul. Nah, dalam perspektif agama bahwa khamr ini induk kejahatan, Ya. umul khaba'its. Ya. Orang bisa membunuh, orang bisa memperkosa, anak muda bilang lagi fly, lagi on. Iya, iya. Nah, sehingga kita melihat di kota Tasik ini pun harus berjamaah, pemirsa. Betul, betul. Baik di lingkungan keluarga, Ya. dipantau, dimonitor. Nih anak ini setelah ke sekolah, kemana saja, dengan siapa saja, kapan saja. Ini mesti dimonitor. Lingkungan di luar sekolahnya ya. Ya. Termasuk kan sekarang ada berbagai alat media digital untuk memantau. Kalau istilah GPS ya pasang GPS saja anak kita. Karena rata-rata punya handphone kan. Tanggung jawab orang tua itu kan. Ya. Jadi yang pertama kali pendidikan di keluarga. Yang kedua tentu ini kan memang masif. Kita melihat alhamdulillah ini dengan masifnya Satpol PP dengan aparat penegak hukum. Tapi ternyata mereka dirazia sekian ribu, datang lagi sekian puluh ribu. Iya, ya. Artinya ini berarti ada
supply and demand yang memang mesti kita kaji secara sesama, gitu pemirsa. Yuk kita duduk bersama para stakeholders Kota Tasikmalaya. Ya. Ini kalau tidak, ya Allah, bagaimana nasib anak bangsa ke depan? Betul. Kalau mindsetnya sudah rusak, ya Allah, tidak akan bisa berpikir sehat ke depan. Yang ketiga adalah di lingkungan sekolah. Kita tahu bahwa mata pelajaran agama seminggu ini kan sekarang sangat minimalis. Iya, iya. Makanya pemerintah kota dengan program Maghrib Mengaji dan lain-lain, itu salah satu solusi sebetulnya. Tinggal diterapkan aplikasi seperti apa. Hal lain adalah kita melihat ini mesti ada kesadaran bersama bangsa. Care, sense of responsibility semua pihak. Kita tidak mau mendengar lagi. Harus peka sekali lah ya. Nah, harus peka. Tidak mendengar lagi Tasik juara narkoba. Kan itu sudah berulang-ulang. Ya. Nah, kita melihat, yakin di antara tokoh-tokoh sudah maklum ini. Ya, ya. Yuk kita duduk bersama. Kapan bisa sambil ngopi di ini Budi? Kita bicarakan. Kita bagi-bagi tugas. Ya. Insya Allah kalau dengan masif, sistemik dan struktur, ya itu seluruh stakeholder ya, kita kan seluruh stakeholder. Jangan biarkan ada ruang-ruang yang mereka tanda kutip yang ingin membuat Tasik inkondusif, tidak sehat dengan aneka cara, tentunya itu bisa kita minimalisir. Saya kira itu hal lain di momen-momen penting mereka. Karena saya lihat ini dari Polres gitu kan sering ya pemusnahan itu. Betul. Bisa ribuan ini. Hampir 1 bulan itu mesti ada. Iya, makanya. Dan ini saya selalu mendukung lah kepolisian ya, termasuk dari Satpol PP. Terus saja, jangan pernah berhenti lah. Betul. Ya kan? Termasuk ini penanganan geng motor. Sebentar, kalau ini sebentar kaitan dengan miras, kan kita pernah ada Perda miras 0%. Ya. Lalu kalau hari ini kelihatannya tidak apa ya, seperti tidak takut atau gimana? Nah, apakah memang ini terlalu ringan mungkin? Kita melihat ini ada regulasi yang lebih atas, di atas Perda, yang memang ada 3 kategori minol ini, yang memang dibolehkan. Yang kita tahu pertama sampai ada persentasenya. Termasuk yang ada 50% itu campurannya untuk medis. Nah, makanya bahasanya penyelewengan dan penyalahgunaan gitu Pak. Nah, sehingga kita melihat ini juga mesti ada pengawasan yang ekstra. Iya, betul. Tentu dengan Kadinkes dengan LP POM dan lain sebagainya. Yang hari ini kita tahu LP POM termasuk ini sertifikasi halal sekarang kan sudah diambil oleh Kemenag, ada badan khusus. Itu bangsa. Sekarang tidak lagi oleh MUI. Nah, sehingga bentuknya orang Tasik teh, yuk sesarengan gitu. Yuk bareng-bareng. Karena nggak bisa kita melihat kalau tidak bersama, tidak berjamaah, ya Allah. Karena mereka kita lebih masif. Karena dia masa depan kita kan. Betul. Rata-rata anak SMP SMA kan. Betul. Termasuk juga yang kemarin tertangkap itu anak-anak yang bawa golok dan samurai. Ternyata lagi fly. Orang berani mengambil, berani membunuh, berani apa? Karena lagi fly. Memang betul tadi. Dari minuman keras itu kemana-mana itu kan. Kriminal ya kan. Seperti hal-hal yang negatif itu berangkat dari karena orang tidak lepas kontrol kan. Betul, termasuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Betul. Makanya kita terima kasih waktu ada Kapolres dulu ada istilah tim galunggung. Betul. Memang harus ada shock terapi. Betul. Setuju lah saya. Termasuk ini pengaktifan kembali pos ronda, pos kamling pemirsa. Nah, hari ini orang sudah mulai hedonis. Betul. Tidak mau tahu di lingkungan gitu kan. Nah, ini sahabat-sahabat Budi benar ini. Kaitan dengan pos ronda ini kan sudah dari dulu itu kan. Sekarang bisa didata. Harapan kami ya pemerintah dan seluruh masyarakat mengupdatekan kembali pos ronda karena kadang-kadang kaitan kekerasan ya, geng motor dan lain sebagainya rata-rata tengah malam ke sana kan. Ruang gerak bisa dipantau. Betul, termasuk hal-hal yang kriminal lainnya. Betul. Mungkin yang lain Pak ini Pak Kiai kaitan dengan geng motornya gimana coba? Nah, geng motor, kita juga berterima kasih kepada perkumpulan otomotif. Banyak sekali kan? Banyak sekali. Ada FKR 4, termasuk POT, termasuk ZOT, yang 250 cc itu Kang Ninja itu, dan lain-lain. Nah, ini kan yang jadi temuan di lapangan, beberapa warga-warga kita, saudara kita, tetangga kita, yang belum masuk di perkumpulan itu, Kang. Itu memang kalau kelompok itu lebih mudah kan pembinaannya? Kelompok itu lebih mudah dibina,
kemudian juga apa namanya pertemuan-pertemuannya rutin. Jadi kita bisa masuk ya. Kita bisa masuk, termasuk juga kerjasama dengan lantas misalnya. Ya. Cara mengemudi yang baik seperti apa, termasuk sosialisasi undang-undang lalu lintas juga seperti apa. Sekalian mensosialisasikan. Nah, ini yang di lapangan yang di Tuman ini yang tidak masuk ke sana kemari, Kang. Ya, malah saya dengar itu rekan-rekan motor itu ada biker subuhan. Sekarang juga digabung di Sakmori itu. Betul. Sudah ada 100 lebih perkumpulan itu setiap hari Sabtu, Minggu pertama di Masjid Agung. Iya. Alhamdulillah. Itu ribuan, itu luar biasa. Termasuk kemarin itu aku Big Bukber. Ya, Kang betul. Alhamdulillah. Nah ini sahabat-sahabat Budi, mungkin pembinaan ya kaitan dengan geng motor diawali memang tadi betul. Kaitan geng motor, kaitan miras, kaitan apapun, ini berangkat dari lingkungan keluarga dulu. Betul. Karena bagaimanapun lingkungan keluarga ini akan memberi warna. Istilahnya sebagai orang tua itu harus peduli, care ya kan? Jangan sampai anak keluar rumah lewat jam 10, betul, tidak pernah peduli kemana, tidak ada komunikasi. Nah ini, jadi ada pembiaran itu yang berbahaya. Apalagi dengan media sosial ini anak bisa bergaul dengan siapapun, tanpa tahu ini siapa mereka gitu kan. Nah inilah mungkin hal yang paling utama, lingkungan keluarga dulu. Lalu juga tadi bagaimana bisa memantau ya, apalagi era teknologi sekarang. Termasuk pernah, pernah ada pemikiran, anak-anak sekolah yang usianya di bawah 17 Kang. Bagaimana tidak bawa kendaraan roda 2 ke sekolah misalnya. Ya, betul. Itu juga pernah zaman beliau jadi wali kota. Itu salah satu solusi. Nah, ternyata anak lagi masa pubertas itu, masa adolesen, dari anak-anak remaja ini yang bahaya kan. Tamatan SD, tamatan MB yang ke SLTP. Nah ini terkadang lingkungannya juga lingkungan yang sudah nakal jadi terbawa nakal. Betul, kembali ke laptop pada akhirnya. Jadi benar, kalau usia 17 tahun kan belum dapat SIM kan? Betul, belum. Ya sebaiknya orang tua pun harus memahami. Betul. Lalu juga dari pihak kepolisian dalam hal ini lantas juga jangan ragu. Biar ada efek jerah gitu, bukan apa-apa. Jadi bentuk cinta kita untuk generasi muda ini harus kita lakukan. Dan insya Allah kalau semua kompak dari mulai keluarga, ya kan, lingkungan, sekolah semuanya, semua dan jelas aparat gitu kan. Dari pihak kepolisian kita apresiasi, lalu pihak Satpol PP sendiri. Termasuk begini Kang Haji, di beberapa daerah sudah ada regulasi Perda atau SK Bupati Wali Kota tentang jam malam. Jadi nggak ada lagi jam 10 ke atas itu yang nangkring di setiap perapatan. Itu juga akan meminimalisir itu. Termasuk di beberapa daerah kita tracking, ketika ditemukan ada pengguna jalan yang memberikan kepada Pak Oga, itu dapat sanksi. Artinya ternyata di kita juga kan sama, banyak yang orangnya bukan warga Tasik. Nah ini yang itu juga mesti. Ini jadi masukan yang sangat baik ya untuk kita bahas bersama, bukan apa-apa. Ini demi masa depan generasi muda kita. Mau apa bangsa kita tanpa didukung oleh generasi-generasi muda yang berkualitas. Termasuk hari ini ya kita, pemerintah lagi gencar-gencarnya stunting saja. Anak baru lahir kalau gizinya kurang baik, ini sangat akan berdampak nanti kepada masa depan mereka. Tapi jangan masa depan mereka sudah disiapkan lagi usia dini, tiba-tiba rusak di pertengahan karena kaitan minuman keras. Karena itu akan menghancurkan masa depan mereka. Jujur saja, itu akan menghancurkan masa depan mereka, keluarga hancur, mereka sudah tidak mengenal siapa dia. Yang penting dia bisa betul-betul bisa menikmati kehidupan-kehidupan yang negatif semacam ini. Karena istilahnya depan, kiri, kanan, belakang ini mereka sudah siap itu kan untuk masuk kepada anak-anak kita. Baik tingkat sekolah SD kan, termasuk kemasan-kemasan biar orang berani. Sekarang sudah sampai ke makanan-makanan ringan kan? Orang supaya terpantik menjadi pemicu untuk berani. Ketika mereka gabung, kan modusnya kejadian begini. Ini kena razia nih, motor si ACB. Ternyata di STNK-nya ini nama orang tuanya. Orang tuanya ditelepon sama aparat polisi. Terkadang juga tidak care, kurang care. Enggak, kok anak saya tadi malam tidur. Padahal modusnya anak ini dari Isya sampai jam 22 malam tidur di rumah, di kamarnya, di rumahnya. Ketika dilihat orang tua, anak udah tidur. Orang tua tidur ya. Dari jam 11 sampai jam segini hari. Jam 12, jam 1 anak motor tidak dihidupin Kang. Didorong keluar. Baru setelah sekian ratus meter
dihidupin tidak terdengar orang tua, gabung dengan kawan-kawannya yang sudah memang janjian. Nah, masuk lagi, pulang lagi ke rumah sebelum orang tua bangun. Jadi orang tua enggak, anak saya ada kok. Nah, itu juga mesti, artinya betul, mesti simultan. Betul. Nah, inilah mungkin informasi-informasi yang sangat baik sekali dari ulama muda Kiai Haji Aminuddin, karena beliau ini sangat peduli sekali lah. Beliau juga penasihat POT. Nah, beliau aktif di POT, Persatuan Otomotif, Tasikmalaya. Ada banyak sekali kelompok-kelompok otomotif gitu kan. Betul. Termasuk mobil juga kan. Mobil, alhamdulillah mobil juga banyak gitu kan. Kalau mereka minimal kalau sudah ada organisasi itu benar pembinaan. Betul. Ya, ada ketuanya, ada organisasinya, diberikan pembinaan, dakwah dan lain sebagainya, sehingga dia juga termasuk edukasi. Termasuk hal lain, pengersa. Ya. Kaitan edukasi. Potensi anak muda di kota ini luar biasa. Pasokannya unlimited. Tapi di sisi lain fasilitas. Tentu bagaimana pemimpin ke depan menyediakan fasilitas itu. Misalnya banyak anak-anak yang suka balap nih. Kita kan belum punya pengerja. Yang punya baru sirkuitnya Pak almarhum Haji Bandi. Sana, itu jadi PAD ke depan. Ke depan bisa jadi PAD. Kayak Banjar ada support center di kita belum. Insya Allah ke depan juga ini berharap untuk meminimalisir anak-anak ada penyaluran yang positif. Nah, ini menjadi pemikiran semua. Nah, itulah mungkin sahabat-sahabat Budi, hal-hal yang ini selalu menjadi masalah yang klise gitu kan. Kaitan geng motor, kaitan miras, narkoba dan sebagainya. Karena ini bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita. Insya Allah kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Aminuddin, dan saya apresiasi kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, termasuk juga Satpol PP, ya, termasuk juga dari pihak-pihak TNI ya, kita selalu bersama-sama, selalu masif bersama-sama, gabung dengan ulama, apalagi Tasik punya Perda Tata Nilai. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama menyelamatkan generasi muda. Dan saya titip kepada anak-anak muda, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang baru yang kita tidak mengenal. Jaga, karena kalian adalah masa depan Anda sendiri, dan kalian adalah masa depan daripada bangsa Indonesia. Sahabat-sahabat Budi, itulah pertemuan yang singkat dengan sahabat Budi Kang Aminuddin, murid beliau Bapak Haji Budi ya, di seluruh organisasi, dimanapun selalu ada beliau. Saya bangga. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Amin, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, menyelamatkan generasi muda adalah hal yang terpenting dan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Kang kehadirannya. Mudah-mudahan Akang sehat selalu. Amin. Dan tetap, karena beliau pimpinan pesantren, selalu istiqomah. Amin. Dan menghadirkan santri-santri yang berkualitas. Amin. Sekian demikian sahabat-sahabat Budi, perjumpaan kami dengan Kang Haji Aminuddin. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak generasi muda yang menjadi harapan kita semua. Terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam season yang berbeda di Ini Podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.